Pendanaan asing di industri P2P lending atau pinjaman online di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan dalam 5 bulan pertama tahun ini. Ini menunjukkan bahwa pasar pinjol di tanah air sangat menarik bagi penyandang dana asing, terutama karena bunga yang ditawarkan cukup menguntungkan. Menurut Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, ada perbedaan signifikan antara lender asing dan lender domestik dalam merespon perubahan suku bunga. Ketika bunga pinjaman turun, investasi dari lender asing justru meningkat, sementara lender dalam negeri cenderung mengurangi investasinya. Fenomena ini menarik untuk dicermati. Lender asing tampaknya lebih fokus pada potensi peningkatan jumlah peminjaman ketika bunga rendah. Dengan bunga yang lebih rendah, lebih banyak orang yang berani meminjam, dan ini tentu saja meningkatkan potensi pendapatan bagi lender asing. Sementara itu, lender domestik mungkin lebih memperhatikan pendapatan manfaat secara satuan, sehingga mereka lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Namun, ada tantangan yang dihadapi industri ini. Kasus gagal bayar yang marak membuat lender domestik mulai mengerem pendanaan. Di sisi lain, lender asing memahami risiko yang ada dan tetap bersedia berinvestasi. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dibandingkan lender lokal. Sejak Desember 2024, OJK telah menerbitkan penyesuaian ketentuan suku bunga untuk P2P lending. Batas manfaat ekonomi untuk pinjaman konsumtif dan produktif telah ditetapkan, dan ini tentu akan mempengaruhi dinamika pasar. Namun, meskipun ada regulasi, bunga pinjaman online di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi lender asing. Namun, kita juga harus waspada. Banyak kasus pinjaman online ilegal yang dapat mengganggu ekosistem ini. Ada kekhawatiran bahwa uang asing yang masuk ke Indonesia bisa jadi uang panas yang diparkir di sini untuk menghindari pajak di negara asalnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi regulator dan pelaku industri untuk memastikan bahwa investasi yang masuk adalah investasi yang sehat dan berkelanjutan. Namun, meskipun pertumbuhannya menjanjikan, porsi pendanaan dari lender asing terhadap total pendanaan industri P2P lending masih fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada minat yang tinggi, masih ada ketidakpastian yang harus dihadapi. Kita perlu terus memantau perkembangan ini agar industri P2P lending di Indonesia dapat tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan.